Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita kedatangan sebuah laptop HP 820G3, HP ProBook 820G3. Kerusakannya tidak menyala, sebentar langsung mati. Oke, langsung saja kita tes. Nyalakan. Setelah itu mati. Hanya sampai logo HP-nya, laptopnya langsung mati. Coba kita ulangi sekali lagi. Oke, setelah itu tidak mau lagi menyala. Coba kita hubungkan ke power supply. Oke, saat kita hubungkan ke power supply, ampere 0,9 ampere. Itu ampere pengecasannya normal. Coba kita nyalakan. Tidak respon sama sekali. Terkadang bisa display hanya sampai logo HP-nya, terus langsung mati. Oke, kita akan bongkar dulu laptopnya. Oke, sekarang coba kita nyalakan dulu laptopnya. Oke, setelah kita nyalakan dan setelah kita lepas baterai, kita nyalakan, ternyata masih sama. Nyala sampai logo HP-nya, setelah itu langsung hilang atau mati.
Oke, ini adalah penampakan dari motherboard HP ProBook 820 G3. Di sini akan kita tes lagi. Ini adalah penampakan setelah kita bongkar dari casingnya. Kita akan cek tegangannya. Yang pertama kita akan cek tegangan pada switch on off ya, karena di sini laptopnya sudah sempat menyala. Oke, di sini kita perhatikan pada switch on off-nya drop hanya sebesar 1,2 volt. Switch on off-nya ada pojokan atas. Coba kita switch. Oke, laptopnya menyala tapi tegangannya drop. Tidak berapa lama laptopnya kembali mati. Oke, di sini akan kita pastikan terlebih dulu yang bermasalah adalah switch on off ya. Di sini kita akan angkat switch on off ya, atau tombol on off nya kita angkat. Oke, ini sudah kita angkat switch on off nya. Setelah kita angkat switch on off nya, kita akan pastikan lagi tegangan pada pin on off nya ini hadir sebesar 3,3 volt. Jika ada tegang sebesar 3,3 volt, berarti kemungkinan yang bermasalah adalah tombolnya. Oke, sekarang coba kita hubungkan dan kita akan cek tegangannya. Oke, ternyata masih 1,3 volt. Jadi kemungkinan yang bermasalah bukan dari tombolnya. Pada leadnya normal.
Ini adalah switchnya. Hanya 1,3. Ini adalah groundnya. Kita fokus ke jalur ini. Kenapa di sini hanya hadir 1,2 volt? Di sini juga drop. Ini switch on off-nya terhubung ke MOSFET. Ini hadir 1,3 volt sama, juga sama. Oke, ini adalah jalurnya. Melewati sebuah MOSFET dan juga melewati resistor. Ini sepertinya resistor yang mempull up tegangan sebesar 3,3 volt. Oke, kita cabut dulu, kita cek. Oke, kita akan cek nilai resistornya. (97) kemungkinan itu 100 kilo ohm. Nilainya berubah-berubah 97. Setelah kita cek di sini 244 97 kilo ohm. 470 kilo ohm, 472 kilo ohm, cukup tinggi. Kita rasain tegangan yang untuk mempull up jalur pada jalur switch on off nya. Oke, kita akan ganti dulu kapasitor di sini. Kita coba dulu ambil 100 kilo ohm, kita cari resistor 100 kilo ohm. Kita cari saja pada motherboard bekas. (100 kilo).
Oke, di sini kita ketemukan sebuah resistor 100 kilo. Di sini kita lepas dulu heatsinknya karena sangat berdekatan dengan fan. Oke, ini dia resistornya. Oke, ini resistornya. Ini adalah resistor untuk penggantinya. Kita pasangkan resistor penggantinya. Oke, resistornya terpasang. Kita tunggu sedikit lebih dingin. Setelah itu akan kita tes apakah sudah hadir tegangan sebesar 3,3 volt. Oke, sekarang kita hubungkan ke power supply lagi. Kita akan cek tegangannya. Sini 3,3 volt. Oke, 1,6. Ini masih belum normal karena kita tidak tahu nilai resistor yang sebenarnya di sini. Apakah betul 100 kilo ohm? Oke, lanjut, kita akan turunkan lagi nilai resistornya menjadi 10 kilo ohm. Karena 100 kilo ohm masih belum bisa
Oke, lanjut kita ganti lagi resistornya. Oke, sekarang sudah kita ganti resistornya dengan nilai sebesar 10 kilo ohm. Oke, sekarang kita tes lagi. Sudah kita pasangkan atau kita hubungkan ke power supply. Lanjut kita cek tegangannya di sini. Sebesar 3,3 volt normal. Oke, di sini sudah hadir sebesar 3 volt. Seharusnya di sini 3 volt sudah normal. Sudah cukup untuk menyalakan sebuah laptop. Coba kita tes, nyalakan. Ini kita groundkan aja kita atau kita hubungkan. Oke, di sini laptopnya sudah menyala. Teman-teman perhatikan ampernya. Kita matikan dulu karena belum kita pasang heatsinknya. Oke, sekalian akan kita ganti pastanya.
Oke, lanjut kita akan pasangkan kembali tombol on off yang kita lepas tadi. Oke, coba kita tes. Kita tekan tombol on off. Oke, di sini laptopnya sudah menyala. Apakah masih mati? Oke, sepertinya sudah tidak mati lagi. Oke, kita akan tes rakit pada casingnya.
Oke, di sini sudah mulai masuk pada Windowsnya. Oke, di sini sudah tampil pada Windows, sudah sampai ke desktop. Alhamdulillah laptopnya sudah kembali menyala normal. Oke, terima kasih. Tinggal nanti kita rakit semuanya dan ini akan kita laporkan nanti kalau baterainya ini sudah mulai gembung. Nanti akan kita laporkan ke usernya dan ini laptopnya akan kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Setelah nanti benar-benar kita pastikan normal, baru akan kita konfirmasikan atau kita informasikan ke usernya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.